anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Di saat daerah lain masih mencari lahan untuk pembangunan hunian sementara bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor, pemerintah Kota Padang menempatkan hampir 100 kepala keluarga di hunian khusus yang belum terpakai. Tim Lupa Sat Narkoba Polres Darmasraya menangkap 2 pengedar ganja. Kodim 0308 Padang Pariaman berbagi makanan untuk masyarakat terdampak banjir Sungai Batang Anai. Sebanyak hampir 100 kepala keluarga yang rumahnya hanyut dan porak-poranda akibat banjir bandang di 4 kecamatan di Padang. Saat ini tinggal di hunian rumah sementara yang berlokasi di Kayu Kale, tepatnya di belakang kantor Camat Koto Tangah. Para korban ini akan menetap di Huntara hingga pemerintah selesai membangunkan hunian tetap bagi mereka. Langkah cepat dan taktis yang dilakukan pemerintah Kota Padang patut diapresiasi, karena korban tak terlalu larut dengan bencana yang menimpanya. Totalnya ada lebih kurang sekitar 80 kakak, dan itu kisaran 164 jiwa. Yang diantaranya ada dari Koto Tangah, dari Kuranji, dari Pau, dari Nanggalo. Sampai kapannya kita belum pasti, tapi pemerintah kota berupaya hunian tetapnya akan kita relokasikan sampai huniannya jadi. Huntap namanya hunian tetapnya. Makanya itu sebelum itu dibangun, sementara waktu dia di sini. Untuk memulihkan mental para korban bencana ini, mereka menghuni Huntara yang mempunyai fasilitas rumah yang sangat layak. Dengan 2 kamar tidur, lengkap dengan tempat tidur baru, ruang tamu, meja, dapur dengan kompor dan gas, bahkan gordennya pun yang masih baru dan beraroma toko. Semua fasilitas itu dinikmati korban dengan gratis. Ririn, salah seorang penghuni rumah sementara, merasa bersyukur. Pasalnya rumah yang ditempatinya benar-benar layak, jauh berbeda saat ia berada di pengungsian. Mahasiswi semester terakhir ini, saat banjir bandang datang, hanya bisa menyelamatkan diri bersama orang tuanya, tanpa membawa satupun barang berharga miliknya. Tak hanya Ririn, korban lainnya pun mengaku sangat bersyukur memperoleh Huntara yang terkesan mewah dan lengkap ini. Perasaannya sangat sedih sekali karena banyak kenangan di sana, Pak. Karena dari kecil saya udah di sana tidur dan dibesarkan di sana. Kemudian pas kejadian itu, pas rumah hanyut itu, hatinya hancur, Pak. Hancur sekali, tidak ada lagi yang tersisa, Pak. Cuman barang-barang ada yang terselamatkan, ada yang tidak. Jadi untuk barang-barang yang tidak selamatkan itu mungkin saya udah ikhlas. Insya Allah nanti akan digantikan yang lebih baik lagi. Enaklah, tenanglah. Alhamdulillah, tenanglah hati kan, aduh kan. Selain fasilitas lengkap, kompleks perumahan khusus korban bencana ini juga mempunyai fasilitas kesehatan dan keamanan yang berupa tenda posko. 2 tenaga kesehatan dan beberapa petugas polisi silih berganti menjaga mereka selama 24 jam. Robiham melaporkan dari Padang. Sisi jalan Lambuang Buki yang berada di dekat Jembatan Gunung Nago, Kecamatan Pauh, pinggiran Kota Padang, ambles setelah digerus derasnya aliran batang Kuranji pada Jumat pekan lalu. Kondisi jalan yang ambles ini menyebabkan sekitar 600 keluarga terdampak, karena ruas jalan itu merupakan jalan satu-satunya bagi warga untuk keluar masuk kampungnya. Warga sekitar masih tetap melintas di jalur yang telah diberi garis pengaman
dan garis polisi. Meski jalan mulai retak dan sebagian badan jalan hilang terseret arus. Hingga kini masih belum ada laporan korban jiwa di jalan ambles itu. Kondisi ini tergolong sangat berbahaya dan berpotensi putus total bila hujan deras kembali turun di lokasi. Kondisi jalan ambles ini membuat warga terisolasi karena tidak bisa menggunakan kendaraan mobil dan sepeda motor untuk melewatinya. Jalan yang ambles ini biasanya menghubungkan Lambuang Buki dan Sungkai yang saat ini terputus total karena tidak bisa dilalui. Dampaknya orang sini kan mata pencariannya kan ke batang air tuh, ke sungai. Jadi dampaknya akses jalan nggak ada hubungannya, hubungan itu ada ke pasar, ada itu jauh. Jadi kami kesulitan gitu. Kami minta kepada pemerintah ya supaya cepat dipulihkan jalannya supaya lancar, mata pencarian di sini juga lancar dan akses jalannya juga. Warga menuntut pemerintah segera memperbaiki jalan ambles itu karena jalur ini merupakan satu-satunya akses yang digunakan untuk beraktivitas warga setiap harinya. Alfi melaporkan dari Padang. Seperti inilah kondisi jalan menuju jembatan Batu Busuk, Kapalokoto, Kecamatan Pauh, pinggiran Kota Padang, yang rusak berat usai diterjang banjir bandang. Di lokasi ini, banjir bandang terjadi lebih dari 1 kali dalam waktu yang berselang beberapa hari. Terakhir, luapan sungai pada hari Rabu, tanggal 10 Desember lalu, membuat jalan kampung makin terban masuk ke sungai. Sejak peristiwa banjir bandang itu, warga berharap adanya bantuan alat berat yang masuk ke kampung mereka dari pemerintah Kota Padang untuk mengalihkan arus sungai agar tidak memutuskan akses jalan. Saat ini, Batu Busuk hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Namun hingga hari Kamis pekan lalu, alat berat itu tak kunjung datang. Warga pun berinisiatif bergotong royong, berusaha memindahkan aliran sungai yang deras ini. Meski menggunakan tangan kosong, warga beramai-ramai mengangkat batu di sungai yang menghambat aliran air. Sekarang ini alat tidak ada, Pak. Alat itu katanya, beritanya, ada 30 buah atau 25 buah. Tapi entah dari mana kita nggak tahu. Entah di mana ditaruh itu alat di mana. Tapi sekarang, kemarin udah 2 minggu alat itu berdiri sini. Kita nggak tahu prosesnya, dari mana alatnya. Sekarang begini keadaan, udah sekian lama, kemarin sudah dibilang ke Bapak Lurah, Bapak Camat, dan yang lain hanya berselfie-selfie di sini, Pak. Nggak ada tanggapannya yang mengambil sikap untuk menjalankan kepada jalur jembatan. Jalan dan jembatan di Batu Busuk ini merupakan satu-satunya akses ke kampung ini. Jika aliran sungai tak dipindahkan, maka arus sungai akan menggerus pondasi jembatan. Jika itu dibiarkan berlangsung dalam waktu yang lama, maka dikhawatirkan jembatan itu akan ambruk dan memutuskan akses warga untuk keluar masuk Batu Busuk. Alfi melaporkan dari Padang. Setelah melakukan pencarian di hari ketiga, tim SAR gabungan berhasil menemukan petani yang hanyut di Sungai Batang Pasaman, Pasaman Barat pada Jumat pagi pekan silam. Korban ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tim langsung mengevakuasi korban dan dibawa ke Puskesmas Ayagadang dan kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Hari ini adalah hari ketiga pencarian 1 orang warga yang hanyut di Sungai Batang Saman. Jadi pagi ini tim SAR gabungan yang terdiri dari Pos Pencarian dan Pertolongan Pasaman, kemudian BPBD Kabupaten Pasaman Barat, TNI Polri serta unsur masyarakat lainnya mulai melakukan penyisiran dari jam 7 pagi. Alhamdulillah pagi ini pada jam 8.00 korban berhasil ditemukan oleh warga, kemudian diinfokan kepada tim di lapangan. Selanjutnya tim langsung melakukan evakuasi dan selesai pada pukul 8.30. Korban ditemukan sekitar 2 km dari titik korban hanyut di Sungai Batang Pasaman. Sebelumnya korban yang bernama Aper dan berusia 45 tahun menyeberang Sungai Batang Pasaman bersama seorang temannya. Saat menyeberang, korban hanyut terbawa arus sungai.
Sedangkan temannya berhasil selamat. Kemudian temannya berusaha menolong, namun gagal. Dan akhirnya melaporkan ke petugas. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.